GJTL melesat 8% ke harga 1.205 pada 27 Juli. Kenaikan ini terjadi setelah Looking Hook kembali menambah saham gajah tunggal. Lalu apakah harga GJTL hanya naik karena sentimen pembelian Looking Hook atau didukung oleh momentum dan aktivitas perdagangan? Petunjuk awalnya menunjukkan sentimen dan momentum bekerja bersama, tetapi investor asing belum ikut mendukung. Sebelum kenaikan besar terjadi, GJTL sebenarnya sudah mencoba menguat secara bertahap. Harga naik dari 1.120 pada 15 Juli menjadi 1.150 pada 20 Juli. Price time pada periode tersebut juga bertahan positif. Nilainya sempat mencapai positif 7,9. Artinya kenaikan harga saat itu masih memiliki momentum. Namun kekuatan tersebut mulai berkurang. Harga bergerak turun ke 1.140 pada 23 Juli. Prestasi juga berubah menjadi negatif 1,22. Pada 24 Juli, GJTL turun 2% ke 1.115. Preston saat itu berada di negatif 7. Artinya harga dan momentum sama-sama sedang melemah. Pada 27 Juli, harga melonjak menjadi 1.205. Preston ikut berbalik ke positif 12,3. Perubahan dari negatif 7 menjadi positif 12,3 menunjukkan pembalikan yang kuat dalam satu hari. Kenaikan harga mendapatkan dukungan momentum pada hari yang sama. Namun kita juga perlu melihat keberlanjutannya. Satu hari dengan price trend positif belum cukup untuk memastikan momentum akan bertahan. Kita coba lihat fitur comparison-nya yang membantu kita melihat posisi harga terbaru terhadap titik tertinggi dan terendah dalam periode data. Fitur ini tidak digunakan untuk menentukan target harganya ya. Pada 27 Juli, harga terbaru sudah positif 19,3% dari titik terendahnya, sedangkan dari titik tertingginya angkanya negatif 2,8%. Artinya, kenaikan terakhir membawa GJTL semakin jauh dari harga terendahnya. Justru harga sekarang lebih dekat ke harga tertingginya yang pernah dicapainya. Jadi momentum memang menguat. Namun, harga sekarang terlihat lebih mahal bagi saya. Sekarang kita lihat histori hari perdagangan dari Senin sampai Jumat saham GJTL. Coba kita cari hari apa aja yang memiliki probabilitas kenaikan sahamnya lewat fitur Daily Pattern. Dalam data terbaru, Senin memiliki probabilitas kenaikan harga tertinggi yaitu 69,23%. Kenaikan GJTL sebesar 8% juga terjadi di hari Senin loh. Sebaliknya, Selasa memiliki probabilitas paling rendah yaitu 16,7%. Artinya, dalam histori yang digunakan, harga jauh lebih jarang naik pada hari Selasa dibandingkan hari Senin. Perbedaan tersebut tidak berarti harga pasti turun pada perdagangan berikutnya ya. Data ini hanya menunjukkan bahwa pola kenaikan pada hari Senin lebih konsisten dibandingkan hari lainnya. Perilaku bulanan juga menunjukkan perbaikan. Pada Juni, GJTL turun 8,6%. Sebanyak 60% hari perdagangan saat itu ditutup negatif. Sampai 27 Juli, GJTL sudah naik 8,6%. Hari positifnya meningkat menjadi 47,4%. Sedangkan hari negatif turun menjadi 31,6%. Artinya perilaku harga selama bulan Juli lebih baik dibandingkan Juni. Jadi daily pattern mendukung bahwa kenaikan hari Senin sesuai dengan pola historinya. Konflik utama terjadi pada aktivitas investor asing. Ketika GJTL naik 8%, net forex justru negatif sekitar 11,6 juta lembar. Artinya jumlah saham yang dijual investor asing lebih banyak daripada yang dibeli.
Kalau kita tarik ke beberapa hari sebelumnya, penjualan asing sudah terlihat secara berurutan. Pada 21 Juli, net forex negatif 5,6 juta lembar. Pada 24 Juli, angkanya masih negatif 1,8 juta lembar. Penjualan bersih kemudian membesar menjadi 11,6 juta lembar pada 27 Juli. Angka tersebut juga menjadi penjualan asing terbesar dalam periode data sejak awal Juli. Selama 5 perdagangan terakhir, net forex selalu negatif. Artinya investor asing belum menjadi pendorong yang konsisten. Bahkan sebelum kenaikan terbesar terjadi, skor pola forex memang berubah dari negatif 2 menjadi positif 2. Namun perubahan skor itu belum menghapus fakta bahwa aliran dana asing pada hari kenaikan masih keluar. Harga dan price trend menguat, tetapi forex flow masih negatif. Jadi kenaikan GJTL bukan dipimpin oleh pembelian asing secara merata. Dukungan utamanya lebih terlihat dari buyer kelompok lain dan perubahan sentimen pasar. Selanjutnya kita perlu melihat apakah data broker juga menunjukkan kondisi yang sama. Arah buyer dan seller berada di positif 37,4. Artinya perdagangan secara keseluruhan lebih condong ke buyer. Dinamika arah juga positif. Bobot realita berada di positif 55,3. Bobot realita digunakan untuk melihat apakah perubahan harga dominasi buyer atau seller. Dan dinamika perdagangan memberikan pesan yang selaras. Pada 27 Juli, harga naik, arah perdagangan condong ke buyer dan dinamika arah berada di area positif. Jadi, ketiga data tersebut memberikan pesan yang selaras. Kenaikan 8,1% memang disertai dorongan beli. Perubahan harga tersebut bukan hanya kenaikan tanpa dukungan aktivitas perdagangan. Di sisi beli, BB menjadi pembeli terbesar 7,4 miliar. Setelah itu ada CC 4,8 miliar dan BK 4,1 miliar. Kekuatan buy BB berada di 43, namun demand-nya masih negatif 14,7. Kondisi serupa terlihat pada CC dan BK. Demand kedua broker tersebut juga masih negatif. Artinya pembelian masing-masing broker belum mampu mengalahkan seluruh tekanan jual lawannya. Di sisi jual akan mencatat penjualan 20,6 miliar. Kekuatan selnya mencapai 66,7 dengan supply positif 30,2. Artinya tekanan jual AK cukup kuat. Nilai penjualan AK juga lebih besar daripada nilai pembelian BB sebagai broker pembeli terbesar. Namun dorongan beli tidak hanya datang dari satu broker. Pembelian tersebar pada beberapa broker, sehingga perdagangan secara keseluruhan tetap condong ke buyer. Broker summary merangkum kecenderungan broker dari D1 hingga D10. Dalam rentang tersebut, AK berstatus mayoritas distribusi, artinya AK lebih sering berada di sisi penjualan. Sebaliknya, CC bermayoritas akumulasi, artinya CC lebih sering berada di sisi pembelian dalam periode 10 hari perdagangan. Ini menjelaskan konflik sebelumnya. Secara keseluruhan, buyer masih dominan, tetapi terdapat penjualan besar yang terkonsentrasi pada broker asing AK. Jadi kesimpulannya, GJTL sedang mengalami penguatan momentum. Harganya naik 8,1% dan prestasinya berbalik dari negatif menjadi positif. Stock direction juga menunjukkan perdagangan condong ke buyer. Dinamika arah dan bobot realita bergerak positif. Artinya kenaikan harga terjadi bersamaan dengan dorongan beli yang kuat. Namun harga sudah mendekati titik tertinggi dalam periode data. Net forex juga masih mencatat penjualan bersih yang besar. Tekanan tersebut terlihat pada broker AK yang menjadi penjual paling dominan. Kondisi ini menunjukkan kenaikan GJTL lebih banyak ditopang oleh buyer secara keseluruhan, tetapi belum mendapatkan dukungan merata dari investor asing.
Yang perlu dipantau berikutnya adalah price trend, net forex, dan arah buyer dan seller. Jika price trend tetap positif, buyer bertahan, dan penjualan asing mulai berkurang, penguatan akan terlihat lebih meyakinkan. Jika momentum kembali negatif, ketika harga mendekati area tertinggi, resiko pengambilan keuntungan dan koreksi perlu lebih diperhatikan. Itulah pembacaan data GJTR sampai 27 Juli. Gunakan Stock Data Lab sebagai alat bantu analisa dan gabungkan dengan data lainnya sebelum mengambil keputusan investasi. Seluruh data di Stock Data Lab bukan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau menahan saham tertentu. Untuk mencoba fitur analisa saham Stock Data Lab, Anda bisa mengunjungi stockdatalab.com. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Kedepannya kita akan terus membahas analisa saham menggunakan data di Stock Data Labs. Kalau teman-teman punya saham yang ingin dianalisa, silakan tulis kode sahamnya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.